Bab 991, Rahasia Su Qianqian. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu tidak menyangka akan datang ke rumah Su, tetapi ayah Su memasaknya sendiri. Tampaknya orang tua Su seharusnya adalah tipe orang dengan temperamen yang lebih santai. Gu Ying mempersilakan Zhang Yu duduk di sofa, diikuti dengan setumpuk makanan ringan di atas meja dan mendorongnya ke Zhang Yu. Sulit untuk bersikap baik, Zhang Yu hanya bisa mencampur makanan ringan sebelum makan malam. Pada saat ini, Su Qianqian kembali ke kamar untuk membereskan barang-barang, dan keluar untuk menemani Zhang Yu mengobrol dan makan. Gu Ying awalnya ingin menemani Zhang Yu untuk beberapa patah kata, tetapi telepon tiba-tiba berdering, segera bangkit dan meminta maaf, dan pergi untuk menjawab telepon. Ketika Zhang Yu melihat ibu Su pergi, dia juga menghela napas lega dan berbalik, Su Qianqian. Aku tidak menyangka keluargamu memasak dan memasak di rumahmu sendiri. Jarang, ayo, Su Qianqian berkata sambil tersenyum, sangat jarang kau bersikap aneh. Lagi pula, koki restoran mana yang bukan laki-laki, sungguh aneh jika seorang laki-laki memasak. Lalu apa maksudmu? Mungkinkah ayahmu telah bertempur di garis depan restoran? Hei, aku tidak akan memberitahumu, ini rahasia. Tapi ayahku biasanya tinggal di rumah dan biasanya tidak memasak. Kau, semoga harimu menyenangkan hari ini. Baiklah, kalau begitu aku harus mengesampingkan selang pipi hari ini. Hahaha. Gu Ying keluar dari kamar setelah menjawab panggilan telepon saat ini. Su Qianqian melihat ini dan berkata, Bu, siapa yang menelepon? Oh, paman dan pamanmu ada di sini. Mereka baru saja meneleponku dan bertanya apakah mereka perlu membeli sesuatu. Ah, untuk apa mereka di sini? Jangan undang Zhang Yu untuk makan malam. Hanya beberapa dari kita, tempat ini sangat sepi. Jadi ayahmu meminta pamanmu untuk datang ke sini untuk bersenang-senang. Su Qianqian mendengar ini sambil memutar matanya. Ekspresi tak berdaya. Melihat ini, Zhang Yu juga merasa bahwa Su Qianqian tampaknya tidak memiliki masalah dengan paman dan saudara iparnya ini. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah masalah orang lain, dan tidak nyaman baginya untuk bertanya. Gu Ying bertanya lagi kepada Zhang Yu, diikuti dengan berbalik ke dapur untuk membantunya. Su Qianqian takut Zhang Yu akan bosan dan membantunya menyalakan TV. Tidak lama kemudian bel pintu berbunyi di rumah. Su Qianqian buru-buru bangkit untuk membuka pintu, seorang pria dan seorang wanita masuk bersama. Bu, paman dan bibi ada di sini. Begitu. Panggil paman dan saudara iparmu segera. Ni Xiaofang mengenakan sandal, dan tersenyum pada Gu Ying yang keluar dari dapur, kakak. Makanan lezat apa yang kamu buat hari ini? Gu Ying tertawa, pasti banyak yang lezat. Cepat lepas jaketmu dan masuk ke kamar. Su Zengqian dan Ni Xiaofang datang ke sofa bersama Gu Ying. Zhang Yu, tentu saja, berdiri dengan sopan dan mengangguk serta tersenyum. Baiklah, anak siapa ini, berapa tinggi badannya? Ni Xiaofang berkata dengan heran. Sebenarnya, jika bukan karena Zhang Yu yang mengenakan seragam sekolah, tiba-tiba aku mengira aku seorang pria. Gu Ying tertawa, aku lupa memperkenalkanmu. Ini Zhang Yu, teman sekelas Qianqian, dan dermawan penyelamat hidupnya. Saat kita makan kali ini, dia adalah tamu terhormat. Ah, terima kasih banyak untuk dermawan ini. Su Zengqian langsung tersenyum ketika mendengar Yan Yan datang dan memegang tangan Zhang Yu, dan berulang kali mengucapkan kata-kata terima kasih, dan dia bisa mendengar dari kata-kata itu, sepertinya paman Su Qianqian sangat mencintainya, jadi rumah cinta dan wuyu. Zhang Yu juga sangat berterima kasih. Ni Xiaofang tidak melihat perbedaan apapun. Bagaimanapun, dia merasa sudah cukup membiarkan suaminya sendiri untuk berbicara, dan dia tidak perlu membuat putaran pembicaraan lagi. Setelah beberapa orang dengan sopan, duduklah lagi. Ni Xiaofang meraih segenggam biji melon dan berkata, Zhang Yu, karena kamu dan Qianqian adalah teman sekelas, apakah kamu di kelas roket? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku tidak di kelas roket. Aku di kelas biasa. Oh, Ni Xiaofang mengangguk tiba-tiba, dan berkata, jadi bagaimana kamu belajar di kelasmu? Oke, Ni Xiaofang berkata, iya, tidak apa-apa. Dalam hal belajar, kamu harus belajar lebih banyak dari Qianqian. Faktanya, sekolah menengah adalah titik balik penting dalam hidup bagi kalian para siswa.
Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan pernah menginginkannya. Tidak akan ada kesempatan. Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah semacam orang dewasa yang berkhotbah. Tidak heran Su Qianqian memutar matanya ketika dia mendengar berita dari keduanya. Su Qianqian masih terdiam saat ini. Masalah khotbah kakak iparnya tidak dapat diubah kapanpun, dan dia menyela, Sun Si. Zhang Yu adalah monitor kelas kami dan yang pertama di kelas. Orang-orang melakukannya dengan baik. Ni Xiaofang mendengar ini dan kemudian tersenyum, dan berkata, ya. Kalau begitu prestasi akademismu baik-baik saja. Jika kelas biasa mengandalkan tempat pertama, dan kemudian bekerja keras, bagaimana kamu bisa masuk kelas kunci? Pada kenyataannya, kamu akhirnya bisa pergi ke yang terakhir satu buku baik-baik saja. Petik 2. Hehehehe, kamu benar. Zhang Yu tersenyum, dan menggelengkan kepalanya ke arah Su Qianqian, menyela pikirannya untuk terus menjelaskan. Qianqian, bagaimana ujianmu bulan ini? Ni Xiaofang menoleh ke Su Qianqian lagi saat ini. Su Qianqian memutar matanya dan berkata, 123 tahun sekolah. Ah, Ni Xiaofang dan Su Zengqian sama-sama tercengang pada saat yang sama, seolah-olah mereka salah dengar. Ni Xiaofang berkata dengan heran, Qianqian, apakah kamu tidak bercanda Sun Si? Bukankah kamu berusia 30 tahun? 30 pertama sudah menjadi nilai semester. Itu nilainya sekarang. Su Zengqian berkata dengan wajah muram. Mengetahui bahwa dia sangat peduli dengan keponakannya. Keponakan yang sudah lama berprestasi di sekolah ini juga merupakan salah satu kebanggaannya. Aku bisa membayangkan prestasi akademik keponakannya menurun drastis. Mengapa ini? Su Zengqian tidak tahu harus berkata apa, sebaliknya dia menatap istrinya. Ni Xiaofang juga memikirkannya, dan sebaliknya melirik Zhang Yu, yang sedang menonton TV di sebelahnya, dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Memikirkan hal ini, dia berdiri, pergi ke dapur, dan mendatangi Gu Ying, yang sedang mencuci sayuran. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini semua air. Aku biasa menunggu dan makan. Tidak ada, aku di sini untuk membantumu. Ni Xiaofang merapikan lengan bajunya dan berkumpul untuk mencuci sayuran di masa lalu. Kamu, Gu Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan keduanya harus sibuk bersama. Ni Xiaofang mendekat sedikit sambil mencuci sayuran dan berkata, kakak ipar. Aku baru saja mendengar Qianqian berkata bahwa dia turun menjadi lebih dari 120 di tahun ajaran. Gu Ying mendengar tangan yang sedang mencuci sayuran, dan kemudian berhenti, lalu bergerak lagi, mendesah pada saat yang sama, berkata, ya. Qianqian tidak tahu apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dalam 30 pertama, turun menjadi lebih dari 90 orang mengikuti, dan kemudian turun menjadi lebih dari 120. Kakakku dan aku sama-sama sedih. Ini tidak terjadi. Mereka dipindahkan kembali ke kelas. Biasa beberapa hari yang lalu. Ah, Qianqian telah dipindahkan kembali ke kelas reguler. Sudah beberapa hari sejak aku baru saja kembali. Kata Gu Ying dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Tidak, bahkan jika skor Qianqian turun menjadi 122, dia harus dipindahkan ke kelas utama. Bagaimana dia bisa dipindahkan kembali ke kelas biasa? Qianqian yang memintanya. Dia berkata bahwa terlalu banyak tekanan untuk belajar di kelas utama, dan dia tidak bisa memasuki negara bagian. Jadi dia ingin kembali ke kelas normal dan menyesuaikan negara bagian. Petik 2. Petik 2. Ni Xiaofang berpikir sejenak sebelum berkata, kakak ipar. Apakah kamu dan saudaramu tidak pernah curiga? Apa yang bisa kita ragukan? Akhir-akhir ini, kakak laki-lakimu takut itu akan memengaruhi belajar dan istirahat Qianqian, dan dia bahkan tidak berani menonton pertandingan. Aku tidak akan berbicara tentang tanduk rusa dan teripang setiap hari. Bagaimanapun, aku bisa menebusnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Apa yang bisa kulakukan? Sun Si, aku mengatakan satu hal, apakah menurutmu itu mungkin? Apakah itu target Qianqian? Cinta dini. Gu Ying mendengar sejenak, menoleh dan menatap Ni Xiaofang. Aku belum memikirkan ini. Apakah kamu mendengar sesuatu? Aku tidak mendengar apa-apa. Aku hanya merasa aneh. Dengan kepintaran Qianqian, bahkan jika nilainya naik turun, nilainya tidak akan turun begitu cepat. Ngomong-ngomong, Jalang, apakah menurutmu Qianqian akan bersama teman sekelas di luar sana? Ada apa? Zhang Yu, ya, itu dia.
Apakah Zhang Yu ingin berurusan dengan Qian Qian dan berkeliaran di sekitar Qian Qian untuk membuat nilainya turun? Tidak mungkin, prestasi akademik Zhang Yu sangat bagus. Mereka masuk 10 besar sebelum sekolah. Mereka lebih baik dari Qian Qian. Ah, anak itu masuk 10 besar sebelum sekolah. Ni Xiaofang mendengar ini sedikit tercengang, lalu berkata, siapa yang kamu dengar? Apa yang kamu katakan? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ketika kelas Qian Qian mengadakan pertemuan orang tua, guru mengumumkan hasilnya di depan umum, dan Zhang Yu adalah siswa terbaik di kelas mereka. Aneh, karena anak itu belajar dengan sangat baik, mengapa tidak pergi ke kelas roket dan mengapa tetap di kelas reguler? Aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, apakah akan pergi atau tidak adalah masalah orang lain, dan tidak nyaman bagi kami orang luar untuk bertanya. Sun Zi, kurasa tidak sesederhana itu. Masalah Qian Qian mungkin ada hubungannya dengan anak bermarga Zhang. Atau, saat makan sebentar, mengetuk dan melihat mereka. Itu tidak normal. Ini tidak baik. Apa yang dikatakan orang-orang juga merupakan penyelamat nyawa Qian Qian, dan dia telah menyelamatkannya 2 kali. Ini bahkan lebih dipertanyakan. Bagaimana mungkin Qian Qian berada dalam bahaya 2 kali dan dia berayun di dekatnya? Bagaimana jika mereka kebetulan berkencan? Petik 2 petik 2. Gu Ying terdiam, dan bahkan jika mereka tidak berpacaran saat itu. Bagaimana jika gadis yang diculik itu, Tian, mengancam Qian Qian untuk bergaul dengannya? Qian Qian kita terlihat sangat cantik, bahkan jika manusia batu itu melihatnya. Belum lagi anak laki-laki berbulu. Ini, seharusnya tidak mungkin. Kakak ipar, masalah ini bisa ceroboh. Keluarga kita Qian Qian akan menjadi bibit pada tahun 1985. Jika penurunan kinerja tidak jelas, apakah itu tidak akan memengaruhi masa depan kehidupan anak itu? Gu Ying mendengar kata-kata itu diam. Tuan Qian Qian, ambilkan aku jahe. Suara Su Zhengtang terdengar. Begitu, Gu Ying menjawab, dan berbisik kepada Ni Xiaofang, Xiaofang. Kamu benar, jangan mengesampingkan kemungkinan itu. Atau kamu akan mencoba bertanya beberapa saat kemudian. Tapi jangan terlalu langsung. Tenang, Jalang, berikan padaku. Makanan disiapkan dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama. Setelah menyiapkan hidangan rumahan dengan hati-hati, mereka menaruhnya di atas meja. Zhang Yu, sebagai tamu penting, juga diundang ke meja. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Su Zhengtang juga duduk dan menuangkan minuman keras bersama Su Zhengqian, sementara Gu Ying dan Ni Xiaofang menuangkan anggur merah. Zhang Yu dan Su Qianqian hanya bisa mencampur minuman karena mereka masih mahasiswa. Zhang Yu, makanlah lebih banyak. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan, dan aku tidak tahu harus menyiapkan apa. Su Zhengtang tertawa. Ini sudah sangat kaya. Terima kasih paman dan bibi atas keramah tamahanmu yang hangat. Hehehe. Sebenarnya berbicara tentang terima kasih, aku dan bibimu, berterima kasih lebih banyak lagi. Aku telah mendengar Qian Qian mengatakan bahwa hal-hal dalam 2 hari terakhir, jika kamu tidak mendesaknya pada saat yang kritis, konsekuensinya tidak akan terpikirkan, aku juga terluka karena ini. Sejujurnya, kali ini, kamu telah menyelamatkan Qian Qian 2 kali. Ayo, paman bersulang untukmu. Terima kasih telah membantu kami di keluarga Su. Berbicara tentang ini, Su Zhengtang 2 gelas anggur diangkat. Pada saat ini, Su Zhengqian juga mengangkat cangkir anggur dan berkata, Zhang Yu. Aku juga berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan keponakanku. Qian Qian bukan hanya milik saudaraku, tetapi juga milik pamanku, jadi aku melakukannya. Melihat ini, Zhang Yu hanya bisa tersenyum dan mengangkat minuman dan menyentuh gelas bersama mereka berdua. Ni Xiaofang minum kepada beberapa orang dan tertawa, Zhang Yu. Ketika bibi dan pamanmu datang ke sini, mereka tidak meminta terlalu banyak, dan tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk itu. Setelah itu, dia mengeluarkan 1000 yuan dan berkata, simpan uangnya. Dingin, beli mantel untuk dipakai. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Zhang Yu. Tidak, Zhang Yu buru-buru menolak ketika dia melihat ini. Gu Ying buru-buru berkata, Xiaofang, apa yang kamu lakukan? Aku sudah menyiapkan semua barang ini, tolong simpan dan biarkan aku mengambilnya. Ni Xiaofang mendengar kata-kata itu, kakak ipar. Bagaimana kau mengatakannya? Kau hitung milikmu, kami hitung aku dan Zhengqian. Qian Qian adalah pacarmu, dan keponakanku.
kalian semua adalah pikiranmu sendiri, siapapun dirimu. Tidak ada yang dekat. Zhang Yu, kau pegang saja, jangan bersikap sopan pada bibiku. Aku benar-benar tidak bisa meminta uang ini. Aku sudah menerima pikiran bibi. Zhang Yu hanya bisa menolak lagi. Zhang Yu, bukankah itu terlalu sedikit? Ni Xiaofang mengerutkan kening saat mendengar ini, dan segera mengeluarkan 1000 lagi, dan berkata, aku akan membeli terlalu sedikit pasang sepatu. Ni Xiaofang berkata ketika dia datang, dia hanya memasukkan uang itu ke dalam saku Zhang Yu. Tentu saja, Zhang Yu tidak mau, tetapi jika dia mendorong lawannya terlalu keras, dia akan takut untuk mendorongnya menjauh. Su Zengqian berkata, Zhang Yu, pegang saja, sama seperti aku dan bibi kecilmu. Zhang Yujian tidak mungkin setua itu, dan akhirnya dia tidak punya pilihan selain menahannya terlebih dahulu, dan kemudian meninggalkannya saat dia pergi. Saat itu, dia langsung kabur begitu dia merokok. Aku tidak bisa mengejar mereka. Zhang Yu menerima uang itu, dan suasana menjadi lebih harmonis, dan semua orang makan dan minum bersama. Setelah beberapa saat, Ni Xiaofang meletakkan gelas setelah bersulang dan berkata, Zhang Yu, berapa umur orang tuamu tahun ini? Ibuku berusia 46 tahun ini. Zhang Yu mengatakan ini, dan melihat semua orang tercengang pada saat yang sama, lalu menjelaskan, aku adalah keluarga orang tua tunggal yang tinggal bersama ibuku. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini. Meskipun Zhang Yu tidak mengatakan ke mana ayahnya pergi, semua orang tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan canggung seperti itu. Gu Ying berkata, ya, Zhang Yu. Ketika pertemuan orang tua terakhir diadakan, wanita di sebelahmu seharusnya adalah ibumu, kan? Benar, kalau begitu ibumu terlihat muda. Hehehe, oke, Zhang Yuwenyan tersenyum. Ni Xiaofang berkata, di mana ibumu bekerja? Ibu saya baru-baru ini berhenti bekerja. Saya dulu bekerja di pabrik garmen di zona pengembangan. Oh, mengapa tidak bekerja? Dia lelah. Jadi saya ingin memulai bisnis kecil. Mengubah lingkungan. Su Qianqian melihat saudara perempuannya Ni Xiaofang seolah-olah memeriksa rekeningnya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi sebagai seorang junior, sulit untuk mengatakan apapun, hanya berkata, kakak. Jangan banyak bertanya, hidangan ini dingin. Ya, apa yang mendesak untuk dibicarakan? Zhang Yu, makan. Su Zengqian buru-buru mendesak. Setelah mendengar ini, Ni Xiaofang tidak berkata apa-apa, dan semua orang mulai makan. Zhang Yu, kudengar nilaimu bagus di tahun ajaran ini. Ujian bulan ini, berapa yang kamu ambil? Ni Xiaofang mulai bertanya lagi setelah beberapa saat. 13. Ni Xiaofang terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, ya. Kalau begitu, prestasi akademismu bagus. Kamu adalah bibit sekolah unggulan. Ngomong-ngomong, karena prestasi akademismu begitu bagus, mengapa kamu tidak pergi ke kelas roket? Aku tidak suka kelas yang terlalu menegangkan untuk belajar, aku suka lingkungan yang lebih santai. Hehehe, idemu benar-benar istimewa, tapi anak laki-laki sepertimu pasti punya banyak gadis di kelas. Ni Xiaofang menoleh ke Su Qianqian dan berkata, Qianqian, katakan padaku, apakah Zhang Yu punya gadis seperti dia di kelas? Su Qianqian tidak menyangka Ni Xiaofang akan datang untuk bertanya pada dirinya sendiri secara tiba-tiba, lalu dia terkejut, tanya, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa tahu? Berbicara tentang ini, dia merasa wajahnya demam yang tidak dapat dijelaskan, dan tangannya sedikit malu, seolah-olah seseorang telah menemukan rahasia. Bukankah kalian berdua di kelas yang sama? Apakah kalian tidak punya gosip? Ni Xiaofang tersenyum dan menekan dengan keras. Tidak, bagaimana mungkin? Sekolah tidak akan mengizinkan cinta dini. Su Qianqian menjelaskan dengan panik. Pada saat ini, Su Zengqian mengerutkan kening, dan berkata, aku bilang kamu seorang penatua. Apa yang kamu lakukan? Kau yang mengendalikanku. Ni Xiaofang langsung berkata tidak senang saat mendengar ini, cinta dini adalah peristiwa besar bagi seorang pelajar. Itu adalah hal yang paling memengaruhi pembelajaran, belum lagi sekarang adalah masa kritis studi mereka, penanganan yang buruk, yang mengakibatkan apa yang harus dilakukan jika itu menurun. Anak yang luar biasa seperti Zhang Yu diterima di institusi tingkat atas, tetapi itu adalah naga dan burung phoenix, jadi kau tidak dapat mengambil jalan memutar. Aku tidak dapat mempertahankannya, tetapi masa depan hidupku hilang. Zhang Yu, apakah kau mengatakan bahwa bibi benar?
Zhang Yu juga tidak bodoh, aku mendengar kata-kata orang lain dalam sekejap. Berani mencintai Ni Xiaofang mengatakan bahwa kinerja Su Qianqian telah jatuh, dan dia adalah pelakunya, mengatakan bahwa dia dan pihak lain sedang jatuh cinta dini. Tidak peduli apa yang aku katakan, aku punya pistol yang tergeletak. Tentu saja, Su Qianqian juga mendengarnya, tetapi Ni Xiaofang juga memberitahunya rahasia. Kalian pasti tahu kalau dia punya pendapat yang baik tentang Zhang Yu, atau kalau tidak dia tidak akan mau pindah dari kelas roket ke kelas biasa. Tapi ini semua rahasiaku sendiri, tidak pernah diungkapkan kepada orang lain, dan sekarang mereka ada di meja makan rumah mereka sendiri, dengan wajah asing duduk di samping orang tua mereka. Hal semacam ini dibawa ke meja makan untuk dibicarakan, bagaimana mungkin kita tidak membuatnya gugup. Xiao Yu, jangan bicara omong kosong, oke? Buat apa bicara dengan orang di mana-mana lagi? Lagi pula, kita berdua tidak ada di mana-mana, tidak. Mereka semua bilang kalau guru tidak akan mengizinkan cinta dini, dan kelas kita tidak punya orang. Su Qianqian tampak gugup dan wajahnya tampak merah. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya Ni Xiaofang dan Su Zengqian yang merasakan situasi yang sangat tidak normal ini, tetapi bahkan orang tua Su menyadari ada yang tidak beres. Ini membuat Su Zengtang, yang ingin berbicara, menjadi tenang, dan berencana untuk melihatnya berubah. Sebenarnya, bahkan Zhang Yu merasa ada yang tidak beres, dan langsung melirik Su Qianqian yang gugup. Apakah gadis ini menyukaimu? Tentu saja, Su Qianqian juga merasa bahwa suasana di sekitarnya aneh. Dia juga tahu bahwa dia sudah keterlaluan. Sebenarnya, hal semacam ini tidak dapat dijelaskan sejak awal. Ketika dijelaskan, itu menjadi semakin gelap, tetapi itu merepotkan. Su Zengqian melihat bahwa Su Qianqian sedikit malu, dan buru-buru berkata, "Oke. Baiklah, jangan bicarakan ini. Urusan anak-anak, biarkan saja, mereka bisa menyelesaikannya sendiri." Su Zengqian tidak mengatakan itu. Tidak apa-apa. Ketika dia mengatakannya, dia benar-benar membuat semuanya terjadi. Memalukan Zhang Yu dan Su Qianqian pada saat yang sama. Su Zengtang juga merasa sedikit kesal di hatinya, dan Gu Ying menjadi cemberut. Ni Xiaofang mendengar kata-kata itu dan berkata, karena mereka masih anak-anak. Apa yang bisa mereka selesaikan sendiri? Cinta dini adalah hal yang besar. Satu hal yang tidak dapat ditangani adalah hal yang mempengaruhi seumur hidup. Sekarang di masyarakat ini, tidak ada pendidikan yang maju. Zhang Yu, apakah kamu akan menjadi pengemudi seperti kamu? Su Zengqian, yang minum anggur, mendengar kata-kata pengemudi itu. Ketika api menyala, dia menjatuhkan sumpitnya dan berkata, ada apa dengan pengemudi itu? Apakah mungkin pengemudi itu tidak akan bekerja? Saya tidak akan dapat menghidupi istri dan anak-anak saya. Saya ingin kamu makan lebih sedikit. Apakah kamu masih minum lebih sedikit? Ya, kamu masih punya muka untuk mengatakan ini. Kamu berani makan dan minum di rumah, kamu pantas mendapatkannya. Aku seorang manajer bank. Apakah kamu masih mengandalkan pengemudi tingkat biro untuk menghidupimu? Oke. Berhenti berdebat. Berhenti berdebat. Ini masalah sepele, tidak perlu bertengkar dengan keluargamu. Su Zengtang buru-buru menasihati. Ya, Xiaofang, jangan marah. Itu semua keluargaku, kenapa? Gu Ying bergegas. Ni Xiaofang masih bersemangat, berkata, kakak, aku melihat seperti apa dia. Sopir yang datang setelah jelas-jelas menyetir mobil untuk pemimpin dapat berubah menjadi pejabat formal. Bagaimana dia bisa memarahi beberapa direktur? Sejauh ini, tidak ada persiapan, jadi itu bukan lelucon. Petik 2. Itu ringan dan ringan. Apakah jabatan itu jalan yang ingin aku tempuh? Aku mengatakan semuanya. Zhang Wei memiliki gelar sarjana muda, dan mereka memenuhi persyaratan pengangkatan lembaga bawahan di biro. Bisakah aku membandingkan dengan yang lain? Aku akan pendidikan sekolah menengah teknik. Aku jauh dari memenuhi syarat untuk sistem apapun. Berbicara untuk waktu yang lama, itu tidak kembali ke intinya. Tanpa pendidikan, itu akan menjadi sia-sia di masa depan. Tidak ada kondisi dalam keluarga, tidak ada pendidikan, hanya pengemudi seumur hidup. Kamu, Su Zengqian hampir kehabisan napas. Oke, jangan berisik. Semua demi memberi muka pada saudara. Hari ini ada tamu di sini. Su Zengtang buru-buru menjadi pembawa damai lagi. Ya Xiaofang, singkirkan Qi.
Itu tidak perlu untuk seluruh keluarga. Gu Ying juga meyakinkan dirinya sendiri bahwa kemarahan semacam ini menjengkelkan. Su Zengqian dan Ni Xiaofang sama-sama berpaling dari pandangan satu sama lain pada saat yang sama, dan suasana di meja makan menjadi tenang. Zhang Yu tampaknya tidak merasakan apa-apa, sepasang sumpit terus bergerak, bagaimanapun, mulutnya tidak diam, seolah-olah apa yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Su Qianqian juga melihat bahwa kontradiksi akhirnya berpaling dari dirinya sendiri, dan dia merasa lega. Dia juga melihat Zhang Yu, yang keberaniannya tampaknya sangat besar, dan dia juga tersenyum. Melihat suasananya canggung, Gu Ying mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Xiao Fang, apakah kamu sibuk dengan pekerjaanmu akhir-akhir ini?" "Sibuk? Kenapa tidak? Paling sibuk di akhir tahun." "Benar, kakak, bagaimana bisnis di toko tahun ini?" Ni Xiaofang menoleh ke Su Zengtang lagi. Petik 2. Ekonomi sedang lesu. Bisnisnya biasa saja. Kamu juga tahu bahwa uang semakin sulit didapat, dan rumah-rumah di pasaran tidak mudah dijual, dan semakin sedikit orang yang bisa mendekorasinya. Bisnis keramik kita sepi. Tidak ada cara untuk melihatnya. Bagaimana dengan penghasilanmu tahun ini? Penghasilan, 100.000. Tidak apa-apa kalau bilang 100.000. Jauh lebih buruk. Ketika rumah laku beberapa tahun yang lalu, mudah menghasilkan 3 atau 400.000 setahun. Sekarang hanya sedikit lebih dari 10.000 sebulan. Lelah. Kakak itu lebih baik dari Zheng Qian. Namanya menghasilkan uang, tetapi dia tidak bisa menghasilkan uang, dan tidak ada seorang pun. Mengapa kamu mengatakan aku lagi? Ada apa denganmu? Aku tidak menghasilkan cukup uang untuk mengatakannya. Baiklah, baiklah. Cepat makan, cepat makan. Su Zengqian dan Ni Xiaofang sangat marah sehingga mereka tidak peduli satu sama lain. Situasi ini juga membuat Su Zengtang dan Gu Ying sakit kepala. Benar, kakak, bisakah aku membicarakan sesuatu denganmu? Ni Xiaofang meletakkan mangkuk nasi. Ada apa? Kamu yang bilang. Itu saja, bank kita punya tugas menarik simpanan setiap tahun. Aku ingin bertanya, kakak, kamu tidak punya uang, bisakah kamu mentransfernya ke bank kita dan membantuku mengerjakan tugas? Itu saja, berapa banyak yang kamu butuhkan? Aku manajer konter, 5 juta tugas setahun, sekarang lebih dari 2 juta. 2 juta, banyak sekali, aku tidak punya uang sebanyak itu. Sedikit uang, semuanya barang. Aku khawatir aku tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Lalu berapa banyak yang bisa kamu tabung? Paling banyak 400.000. Kamu juga tahu bahwa kakak tertua menabung sejumlah uang dan membeli rumah seperti itu. Tidak apa-apa jika 400.000. Sisanya, aku akan memikirkan solusinya saat itu. Gu Ying berkata, Xiao Fang, kamu hanya memiliki seorang manajer loket, bagaimana kamu bisa memiliki tugas menabung sebesar itu? Itulah tugas bank. Dari presiden hingga teller, semuanya ada tugasnya. Presiden kita punya puluhan juta tugas setahun. Berapa juta tugasku? Kalau begitu kamu kekurangan lebih dari 2 juta. Bisakah kamu menebusnya di akhir tahun? Tentu saja tidak mungkin. Bahkan jutaan orang yang telah dikumpulkan telah menggunakan semua hubunganku. Kakak juga mengatakan bahwa kemerosotan ekonomi, orang-orang miskin, bagaimana mungkin ada begitu banyak uang untuk ditabung? Bagaimana jika kita tidak mengumpulkan semuanya? Petik 2. Apa yang bisa kulakukan? Baiklah, bonus. Juga kurangi bonusnya. Berapa banyak yang akan dipotong? $10.000 dan puluhan dolar. Ah, bukankah sejuta itu beberapa ribu? Tidak, sulit untuk melakukan pekerjaan apapun sekarang. Di permukaan, sepertinya Lancu memberikan bonus, tetapi jika Anda tidak memenuhi standar, Anda tetap harus membayar. Denda, situasi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini bagus. Yah, tugas itu tidak dapat dicapai dalam 1 tahun. Saya sudah mati rasa terhadap hukuman. Begitu juga presiden Anda, mengetahui bahwa karyawan di bawah ini tidak cukup baik, saya tidak dapat membantu Anda dengan lebih banyak. Mereka semua menunjuk ke bonus di akhir tahun dan mereka didenda. Sebenarnya, bukan hanya kita. Gubernur juga dihukum, lebih banyak daripada kita yang dihukum. Bank kita lebih dari 50 juta lebih buruk tahun ini. Gubernur mungkin harus menghukum puluhan ribu. Gubernur kita berkata, siapa yang bisa memberinya 50 juta dolar? Lain kali saya akan menyebutkan siapa yang akan menjadi wakil presiden. Lebih dari 50 juta. Itu banyak.
Tetapi akan lebih baik jika keluarga kita memiliki saudara yang begitu besar, jadi setidaknya aku akan memberimu seorang wakil presiden untuk melakukannya. Tidak, jika keluarga kita memiliki saudara itu, aku akan pergi ke rumahnya setiap hari. Hehehehe, orang-orang di sekitarnya tertawa pada saat yang sama. Gu Ying berkata bahwa dia menertawakan Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, makan lebih banyak. Begitu, mulutku tidak pernah diam. Zhang Yu tersenyum. Hehehehe, Gu Ying tertawa, lihat. Kami baru saja menjadi pelanggan beberapa waktu lalu dan tidak menghiburmu dengan baik. Tidak apa-apa, kamu berbicara denganmu dan tidak menundaku untuk makan. Menarik untuk didengarkan. Gu Ying berkata, Qian, beri Zhang Yu Seng makan. Begitu, Su Qian mengangguk. Ni Xiaofang berkata, Zhang Yu, sebenarnya, kamu dan Qian sudah memasuki tahun kedua sekolah menengah, dan mereka dapat dianggap sebagai setengah dewasa. Mengetahui situasi masyarakat yang sebenarnya tidak buruk bagimu. Jangan bicara tentang dirimu, meskipun kita orang dewasa sekarang menghadapi segala macam tekanan dari kehidupan dan pekerjaan. Selalu ada anak muda yang lebih muda, lebih terdidik, dan lebih cakap yang datang untuk bersaing dengan kita sumber daya pekerjaan. Jangan merasa bahwa kamu jauh dari dirimu di masa depan, tidak belajar dengan baik, tidak memiliki gelar, kamu tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA, dan kamu akan segera memasuki pekerjaan sosial. Pada saat itu, kamu akan menemukan bahwa perusahaan yang bagus tidak ada hubungannya denganmu, hanya gelar yang dapat membuatmu terjebak. Pada akhirnya, kamu hanya bisa bangun pagi untuk terlibat dalam pekerjaan bernilai tambah rendah, berteknologi rendah, seperti pamanmu, dan sekarang menjadi pengemudi kontrak. Su Zengqian mendengar istrinya menganggapnya sebagai orang yang negatif lagi. Tentu saja, dia memutar matanya dengan ekspresi tidak senang. Zhang Yu, dengarkan bujukan orang-orang, selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Bibi kecil tidak suka membuat orang panik. Sepertinya anak muda sepertimu juga harus tahu bahwa pekerjaan bernilai tambah rendah di masyarakat itu sudah mulai dimekanisasi dan menggunakan kecerdasan buatan. Berapa banyak orang yang dibutuhkan bank kita sebelumnya untuk beroperasi secara normal? Berapa banyak orang yang kita butuhkan sekarang? Puluhan uang yang disimpan di meja kasir seharian tertidur. Bukankah ini fenomena kemajuan sosial? Cinta begitu manis sehingga tidak bisa dimakan sebagai makanan. Zhang Yu, apakah kamu mengerti maksudku? Zhang Yu mendengar ini sambil tersenyum kecut, dan berkata, Bibi kecil. Aku mengerti maksudmu. Tapi sepertinya itu tidak penting bagiku. Bagaimana mungkin itu tidak apa-apa? Sepertinya anakmu yang tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal bisa belajar dengan baik, dan ibumu pasti telah membayar banyak kerja keras untukmu. Tidakkah kamu ingin maju suatu hari nanti? Buatlah ibumu bahagia. Tentu saja aku memikirkannya. Tapi pertanyaannya, apa hubungannya dengan cinta? Apakah itu akan membuat ibuku bahagia? Apakah aku harus berperan sebagai bujangan sepanjang hidupku? Su Zengqian tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini. Oh, dia tersenyum, diikuti dengan acungan jempol dan berkata, hahaha. Kerja bagus. Ni Xiaofang mendengar ekspresi tidak senangnya dan menatap suaminya dengan tatapan kosong sebelum berkata, aku tidak mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu menjadi bujangan seumur hidup. Maksudku, berdasarkan kondisi keluargamu saat ini dan kondisimu sendiri, kamu harus menunggu kuliah nanti, kamu telah membuat beberapa prestasi dalam kariermu, dan kemudian memikirkan hal-hal lain. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku bisa mengerti itu. Tapi aku tidak tahu bagaimana memahaminya. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Bibi tentang prestasi itu. Apakah ada standar yang ditetapkan atau semacamnya, yaitu, aku ingin sejauh mana itu sukses. Yah, bagaimana kamu bisa memiliki pekerjaan yang layak atau memiliki rumah sendiri? Pekerjaan yang layak, aku benar-benar tidak memilikinya, tapi aku punya rumah. Itu dekat sekolah kita, rumah orang tua tidak masuk hitungan. Bukan orang tua, itu milikku sendiri. Rumah atas namaku. Ketika Ni Xiaofang mendengar ini, dia terdiam. Dia pikir orang tua Zhang Yu sudah penuh dan mendaftarkan rumah itu atas namanya. Anda harus tahu bahwa banyak suami dan istri yang berurusan dengan harta bersama mereka ketika mereka bercerai. Maksudku, sepertinya anak muda sepertimu, bagaimana kamu bisa tinggal di tempat kecil seperti Zhonghai di masa depan? Bagaimana kamu bisa punya rumah di Beijing atau Zhongjing? Oh, kalau begitu aku tidak.
Jadi begitu, orang tua saja tidak cukup. Orang masih harus bergantung pada diri mereka sendiri. Tetapi kamu masih muda dan kamu mungkin tidak mengerti apa yang kamu maksud. Terus terang, kamu harus bergantung pada kualifikasi akademismu. Seseorang yang tidak memiliki kualifikasi akademis memiliki kemampuan untuk masuk ke masyarakat akan dipertanyakan oleh orang lain, tanpa pendidikan sama saja dengan tidak memiliki dasar. Jangan katakan kamu membeli rumah di kota besar saat itu, aku khawatir kamu akan kesulitan untuk menyewa rumah. Bukankah mungkin untuk tidak membeli rumah di kota besar? Tidak bisakah aku kembali bekerja dan tinggal? Lagi pula, ada juga rumah di sini, di mana aku tidak bisa tinggal. Kalau begitu, tuntutan hidupmu terlalu rendah. Pikirkanlah, jika tuntutanmu rendah, prestasi masa depanmu sendiri juga akan rendah. Jika prestasimu rendah, tentu saja tidak akan ada cara untuk mendapatkan istri yang berkelas tinggi. Jika calon suamimu adalah keluarga biasa, tidak masalah jika kamu tidak menuntut terlalu banyak. Jika keluarga Qian tampaknya memiliki kekayaan ratusan ribu dolar setahun, ini mungkin menjadi masalah. Standar hidup orang-orang tinggi, dan standarnya tinggi. Jika naik, orang tidak dapat mengirim anak perempuannya untuk turun, dan pergi ke orang biasa untuk menjalani kehidupan biasa. Apakah kamu benar? Hehehehe, kamu benar. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Zhang Yu tersenyum. Xiao Yu, apa yang selalu kamu katakan tentang ini? Su Qian kembali dengan makanan saat ini, wajahnya jelek dan mengerikan. Aku bilang ini semua untuknya. Satu langkah salah, hidup tidak akan banyak kesempatan yang akan datang. Pada saat ini, Su Zhengtang buru-buru mengedipkan mata pada istrinya. Gu Ying mengangguk dan tersenyum, oke. Qian, kakak iparmu juga baik untuk Zhang Yu, ini semua baik. Setelah itu, aku bangkit dan mengambil tasku sendiri, dan mengeluarkan sebuah amplop dari dalam. Setelah berjalan kembali, dia berkata, Zhang Yu, ini 10.000 yuan, jangan terlalu kecil, kamu Qian diselamatkan olehmu 2 kali, kamu tidak mengambil uang terakhir kali. Kali ini, jangan dorong lagi. Tapi sudah waktunya untuk memberi wajah pada paman dan bibimu. Kebaikanmu, aku dan pamanmu ada di hatiku. Ketika kamu pergi kuliah atau menikah di masa depan, kami pasti akan memberimu hadiah besar. Zhang Yu melihat amplop yang diserahkan orang lain, tersenyum, menerimanya, dan berkata, terima kasih paman dan bibi. Melihat bahwa Zhang Yu tidak berhenti kali ini, Su Zhengtang dan Gu Ying merasa lega. Meskipun 10.000 yuan tidak banyak, tetapi itu tidak sedikit. Jika Zhang Yu ini benar-benar seorang wartawan yang ramah, maka dia mengambil 10.000 yuan ini. Saya yakin itu seharusnya sedikit di dalam hatinya, dan dia seharusnya tidak lagi memiliki perselisihan tentang putrinya. Itu saja, khotbah malam ini harus berakhir. Anak-anak belum makan. Su Zhengqian menyela, ya, cepat makan. Zhang Yu ingin makan lebih banyak. Su Zhengtang juga tertawa. Zhang Yu mengangguk, mengambil nasi, dan terus makan. Saya merasa bahwa Ni Xiaofang, yang telah mencapai hasil awal misi, juga sangat nyaman, jadi dia tidak lagi mengatakan apa-apa, dan semua orang mulai makan dan minum. Su Zhengtang berkata, uang positif. Apakah unit sibuk di akhir tahun? Sibuk. Di akhir tahun, departemen, ringkasan pekerjaan, pengawasan, peninjauan, berlari naik turun setiap hari. Sepertinya sudah lama sekali. Ya, benar sekali. Su Zhengqian, kamu benar-benar bisa melakukannya. Pengemudi bisa bergaul dengan seorang direktur setiap hari. Kamu lebih baik, kamu lebih pandai bergaul dengan beberapa kepala bagian daripada orang lain. Aku pikir kamu akan segera menjadi pengemudi bagian khusus. Itu milikmu untuk pergi ke pedesaan. Kamu mengatakan itu, bukankah aku ingin menyetir direktur? Tetapi kelas pengemudi kita sekarang dikirim secara dinamis. Departemen mana yang akan menggunakannya, kita harus pergi kemanapun aku bisa mengendalikannya. Ketika Zhang Wei berada di kelas pengemudi, mengapa dia menyetir biro Huang sendirian? Ketika Zhang Wei tidak dipindahkan, dia adalah pengemudi kepala. Bisakah aku membandingkannya dengan Zhang Wei? Tidak bisa dibandingkan. Liu tua di depan Zhang Wei. Orang-orang dipindahkan, mengapa kamu tidak naik? Apakah kualifikasi Zhang Wei dapat dibandingkan denganmu? Tetapi bagaimana mereka bisa naik? Petik 2 petik 2. Lihat, tidak ada lagi. Aku mendengar semua orang di kelasmu mengatakan bahwa ketika Huang Ju pertama kali dipindahkan,
dia bertemu dengan staf masing-masing departemen. Ketika dia berbicara, orang-orang hanya menyentuh sakunya, dan tidak ada yang bereaksi. Zhang Wei segera mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Alhasil, mereka menjadi sopir kepala suku. Kau tahu, kau dan seorang anggota staf akan mengirim korek api. Petik 2 petik 2. Hehehehe, Zhang Yu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar semangkuk nasi ini. Lihat, bahkan anak-anak menertawakanmu. Su Zengqian merasa malu ketika mendengar kata-katanya, jadi dia mengangkat gelasnya dan minum segelas anggur yang pengap. Paman Xiao tidak pernah berpikir untuk mengubah lingkungan kerja. Zhang Yu tertawa sambil memegang mangkuk. Su Zengqian belum berbicara, Ni Xiaofang bergegas dan berkata, jangan meremehkannya. Dia bahkan tidak akan berhasil di lingkungan lain. Bagaimana aku bisa tahu jika aku belum mencobanya? Jika pamanku ingin mengubah lingkungan, aku punya teman yang bisa membantu. Su Zengqian tidak mengatakan apa-apa, Ni Xiaofang bergegas lagi dan berkata, Zhang Yu. Kebaikanmu telah menuntun kami. Pamanmu tidak dapat melakukan pekerjaan berat seperti sopir taksi dan sopir truk. Hah, siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Su Zengqian yang minum sedikit anggur mendengar ini, dan berkata dengan sedikit galak, orang-orang mampu. Aku juga bisa melakukannya. Kupikir menjadi sopir taksi itu bagus, setidaknya tidak bertengkar sepanjang hari, dan kemudian menanggung kemarahan itu. Ya, kamu masih marah. Apakah sopir taksi itu mampu? Mendaki di tengah malam, kamu hanya menyetir di biro selama beberapa hari, dan kamu bertengkar dengan orang-orang yang tidak pandai di pinggang, kamu masih bisa menderita kesulitan itu. Kamu masih tinggal di kantor dengan jujur. Tidak, semakin kamu mengatakan aku tidak bisa melakukannya, semakin aku harus melakukannya. Zhang Yu, tolong panggil aku sekarang. Sopir apa? Aku bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak ada habisnya? Semakin kamu mengatakan, semakin bersemangat kamu. Ada apa? Aku ini orang yang bermartabat setinggi 7 kaki. Apa salahnya menjadi tuanmu sendiri? Kamu, baiklah, jangan berdebat denganmu. Otak Su Zengtang dan Gu Ying akan meledak sekarang. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat ini, mengeluarkan ponselnya, membaliknya, menemukan ponsel Fang Junyo, dan menyiarkannya. Panggilan Zhang Yu dilihat oleh semua orang di sekitarnya, hampir bersamaan. Ketika Ni Xiaofang melihat ini, dia berkata, Zhang Yu, jangan benar-benar menelepon. Jangan, pamanmu baru saja bercanda denganmu dan menutup telepon. Siapa yang menyuruhku? Su Zengqian baru saja berhenti berbicara karena Zhang Yu membuat gerakan diam. Hehehe, Zhang Yu, mengapa kamu ingat meneleponku hari ini? Fan, tidak mengganggumu di tempat kerja. Sabtu hari ini. Bagaimana aku bisa punya pekerjaan? Ngomong-ngomong, apakah kamu punya waktu? Jika ya, mari kita makan sesuatu. Aku sudah memakannya, nanti saja. Fang, kali ini aku meneleponmu dan aku ingin merepotkanmu. Apa yang kamu lakukan dengan baik hati? Katakan saja sesuatu ketika kamu punya sesuatu. Itu saja, aku punya seorang penatua. Berbicara tentang ini, Zhang Yu teringat sesuatu, membisikkan mikrofon dan berbisik, Paman Xiao. Kamu dari permainan mana? Biro Tenaga Kerja. Su Zengqian merenung. Zhang Yu mengangguk, menarik tangannya, dan melanjutkan, aku punya seorang penatua di Biro Tenaga Kerja. Aku adalah pengemudi kelas mobil. Aku agak tidak nyaman dengan pekerjaanku. Aku ingin pindah, dan melihat apakah aku bisa mendapatkan kelas mobil di kota, bantu dia menemukan tempat. Petik 2. Kelas troli di kota. Su Zengqian dan Ni Xiaofang mendengar ini, dan mata mereka hampir jatuh ke tanah. Nyata atau palsu? Bahkan Su Zengtang dan Gu Ying tercengang, dan mereka saling memandang, merasa apakah mereka mendengar sesuatu yang salah atau orang lain mengatakan sesuatu yang salah. Lalu apakah Anda memiliki seorang penatua di Biro Ketenagakerjaan? Tidak ada rencana, dia pekerja kontrak. Pertanyaan tentang rencana itu mungkin akan merepotkanmu di masa mendatang. Jadi, siapa namanya? Su Zengqian. Baiklah, aku sudah mencatatnya. Kamu bisa menyuruhnya menunggu panggilan telepon. Namun, jika sudah dikompilasi, itu hanya bisa dikompilasi oleh kantor dan kantor. Kamu juga tahu bahwa lembaga administrasi memerlukan pemeriksaan. Mungkin agak terlambat, karena pemerintah sangat ketat dalam pembentukan kartu umumnya, itu hanya dapat diatur jika ada posisi rekrutmen formal.
Tetapi sekarang ada kesempatan di akhir tahun. Tetapi itu akan memakan waktu sebulan untuk menyelesaikannya, dan kamu harus membuatnya khawatir. Petik 2. Jangan khawatir. Kalau begitu ganggu teman sekamarmu. Kamu lihat, kamu sangat sibuk sepanjang hari, aku akan menyusahkanmu. Mengapa kamu mengatakan kata-kata baik itu? Meskipun kita tidak banyak berhubungan, aku dapat berbicara denganmu secara khusus. Orang tuamu sebenarnya adalah orang tuaku. Yakinlah, aku pasti akan melakukan urusanku sendiri. Hahaha, terima kasih. Aku akan mengundangmu makan malam saat aku punya waktu. Ngomong-ngomong, jangan lupa bawa pamanku untukku. Oke, kalau begitu aku akan menutup telepon. Zhang Yu berkata demikian dan menutup telepon. Panggilan telepon Zhang Yu ditujukan kepada sekretaris Kurongchang, Fang Junyao. Karena dia bertemu Kurongchang di pihaknya, pihak lain sesekali menelepon dirinya sendiri dan menjelaskan pada saat yang sama. Jika ada sesuatu di pihaknya dan dia tidak dapat menemukannya, dia dapat langsung menelepon sekretarisnya. Saat itu, Zhang Yu tidak peduli. Sebaliknya, Fang Junyao menelepon dirinya sendiri beberapa kali. Keduanya tidak benar-benar bertemu, tetapi telepon dan ponsel Qi menambah teman satu sama lain. Ketika ada berita di lingkaran pertemanan, mereka biasanya memesan suka. Tentu saja, untuk masalah sepele Su Zengqian, tentu saja tidak perlu menelepon Kurongchang secara langsung. Sekretarisnya seharusnya sudah cukup. Zhang Yu menutup telepon, dan ketika dia mendongak, dia melihat semua orang di sekitarnya tercengang. Dia tersenyum dan berkata, "Ada apa? Kenapa kalian semua menatapku seperti ini?" "Zhang Yu, kamu, siapa yang baru saja kamu panggil?" Su Zengqian bertanya. Zhang Yu tersenyum, "Fang Junyao." Fang Junyao. Su Zengqian mendengar ini dan berpikir sejenak. Sepertinya nama itu sendiri belum pernah didengar. Sebaliknya, dia menatap istrinya dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pihak lain, mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Zhang Yu melihat beberapa orang bingung dan menjelaskan sambil tersenyum, dia adalah sekretaris Kurongchang. Kurongchang, sekretaris. Beberapa orang di sekitar terkejut mendengar ini. Fang Junyao tentu saja, mereka tidak tahu siapa itu, tetapi Kurongchang tidak bisa tidak mengetahuinya. Zhang Yu melihat beberapa orang tercengang dan tersenyum, dan berkata, "Paman kecil. Fang Junyao baru saja berjanji padaku, dan aku akan memindahkanmu ke kelas mobil di kota sesegera mungkin. Tetapi dia mengatakan masalah persiapan, hanya pendirian pekerjaan dan kantor, dan tunggu kesempatan untuk rekrutmen eksternal. Masalah pendirianmu, setidaknya 1 bulan setelah kesempatan. Kamu jangan khawatir." Petik 2. Aku tidak terburu-buru. Su Zengqian tidak tahu bagaimana menjawab kali ini, bagaimanapun juga, hal ini luar biasa. Sungguh berlebihan bagi seorang siswa untuk membiarkan sekretaris Kurongchang memindahkan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Ni Xiaofang juga terkejut saat ini. Dia hampir seperti suaminya dan tidak percaya apa yang sedang terjadi, seorang siswa. Hanya dengan menelepon, Anda dapat memindahkan suami Anda dari biro ke kantor kota. Dan masih menyelesaikan masalah kompilasi. Ini hanya bercanda, oke. Zhang Yu menatap Ni Xiaofang yang tertegun dan tersenyum, lalu berkata, "Bibi kecil. Bukankah kamu mengatakan bahwa tugas setoranmu belum mencapai standar selama tahun ajaranmu? Aku hanya punya sedikit uang gratis di sini. Sebenarnya semuanya sama saja. Besok hari Minggu, dan sekolah kita tutup pada sore hari. Aku akan pergi ke bankmu untuk membuat rekening, mentransfer uang kepadamu dan menyetorkannya, dan membantumu dengan tugas itu." Setelah mendengar ini, Ni Xiaofang bereaksi, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, itu akan menjadi urusan jika dia benar-benar dapat membantunya menarik 2 juta setoran. Terburu-buru, sungguh memalukan. Ups, bibi kecil tadi terlalu berat bagiku. Kamu terlalu terbebani, tidak ada apa-apa. Kamu seorang penatua, dan apa yang kamu katakan juga merupakan kata-kata dari orang lain. Aku bisa memahaminya, dan itu baik untukku. Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Kalau begitu aku tidak mempelajarinya dengan sia-sia. Hehehehe, ngomong-ngomong, dalam hal menabung, semua transfer uangku diatur secara online dan hanya dapat ditransfer 10 juta sehari. Kamu 50 juta, mungkin butuh waktu 5 hari untuk menyelesaikan transfer. Jangan khawatir, aku tidak terburu-buru. Tidak, Ni Xiaofang mengatakan ini, dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu.
wajahnya terkejut. Kamu, berapa banyak uang yang baru saja kamu katakan? 50 juta, bukankah bibi kecil itu baru saja mengatakan, siapa yang dapat menarik setoran 50 juta, dapatkah kamu menyebutkan wakil presiden? Apa artinya menabung lebih sedikit? Kita harus mendapatkan wakil presiden untuk menabung apa yang harus kita lakukan, semua orang berkata ya. Hehehehe. Petik 2. Sebaliknya, tawa Zhang Yu menyebabkan ruangan itu menjadi sunyi senyap, semua orang sedikit terbelalak. Jika bukan karena ekspresi Zhang Yu yang tampak normal, semua orang akan mengira dia gila, dan sekarang dia berbicara omong kosong. Bisakah kamu memiliki uang muka 50 juta sebagai seorang siswa? Kamu hanya orang bodoh yang bisa mempercayai lelucon ini. Su Qianqian melihat semua orang di sekitarnya menatap Zhang Yu dengan skeptis, dan segera berkata, "Oh, jangan ribut, keluarga Zhang Yu kaya, biaya kelas kami 100.000 setahun. Itu semua Zhang Yu ambil sendiri. Ibu, tidakkah menurutmu itu aneh? Ketika aku di kelas 12, apakah kelas kami tidak pernah memungut biaya?" Petik 2. Gu Ying kemudian bereaksi terhadap ini. Anda harus tahu bahwa dia pikir sekolah menengah pertama diperlakukan dengan baik dan semua biaya sekolah dibebaskan. Sekarang pikirkanlah, tampaknya kelas roket sering mengumpulkan uang. Tampaknya ketika putrinya berada di kelas biasa, dia benar-benar tidak mengumpulkan uang. Apakah anak ini benar-benar seorang tiran? Semua orang tampak luar biasa sekaligus. Pada saat ini, telepon berdering. Su Zengqian mendengar nada dering yang familiar, mengeluarkan telepon dari sakunya, melihatnya, ekspresinya berubah, dia buru-buru menekan tombol sambung, dan tertawa ringan, Direktur Sue. Apa saja tugasnya? Oke, Sue, aku tidak menyangka kamu terlalu rendah hati. Kamu seharusnya mengatakan ini lebih awal. Lihat masalahnya, Su Zengqian mendengar keringat dingin ini turun. Meskipun dia hanya seorang pengemudi kecil di biro, dia cukup berpengalaman. Dia tahu bahwa pemimpin selalu berbicara dengan cara berputar-putar, jadi dia tidak bisa bersikap bodoh dan menyinggung pihak lain. Sudah, terburu-buru, Direktur Sue, lihat apa yang kamu katakan. Jika ada yang tidak bisa saya lakukan dalam pekerjaan saya, Anda bisa langsung mengkritiknya. Anda bisa tenang, saya harus memperbaiki pikiran saya, mengenali kesalahan, dan memuaskan para pemimpin. Hahaha, Su Ge. Beraninya aku mengkritikmu sekarang. Seharusnya kau berkata sebaliknya, lihatlah, jika ada yang salah dengan pekerjaanku, jika Suge punya pendapatmu, aku akan menerima kritikanmu. Sebenarnya, sejauh menyangkut pendirian dan pengaturan, aku juga tahu bahwa biro itu seharusnya mengutamakan rekan-rekan seniormu yang memiliki kualifikasi, standar, dan afinitas. Namun, pengaturan personel di biro itu hanya setingkat direktur. Hal-hal yang kuputuskan tidak berdaya dan hanya bisa mengkhawatirkanmu. Apakah kakak Su akan menyalahkanku? Direktur Sue, apa maksudmu dengan ini? Mengapa aku semakin bingung? Su Zengqian agresif saat ini. Hehehehe, Suge tampaknya adalah orang yang melakukan hal-hal besar, dan dia dapat tetap tenang bahkan dengan tren ini. Biro Liu baru saja memberitahu saya. Dikatakan bahwa itu adalah panggilan dari kantor kota untuk mengizinkan Anda pergi ke kelas mobil kota pada hari Senin. Laporkan, Kakak Su, Anda akan mengantar atasan Anda di masa depan. Jika Anda maju, jangan lupakan saudaraku. Sue, Direktur Sue, Anda tidak bercanda. Su Zengqian merasa bahwa dia memiliki sedikit tangan di telepon. Beraninya aku bercanda dengan Su Ge sekarang. Selain itu, Anda tidak dapat membuat lelucon, Su Ge. Anda belum menghitung diri Anda sendiri. Jangan khawatir, meskipun belum sampai akhir tahun, bonus gaji dan berbagai tunjangan jelas tidak buruk. Su Ge milikmu, saya butuh bantuan dari adik laki-laki saya di masa depan. Bahkan jika saya berbicara, siapa yang akan membiarkan saya dan Su Ge bernasib? Ini, betapa buruknya ini. Apakah ada yang bagus? Apakah karena aku orang luar, maka aku marah? Ini semua masalah tangan ke tangan, dan karena itu saudara Su telah sibuk selama beberapa waktu. Aku mengundangmu untuk makan malam. Mari kita bicara dengan teman-teman kita. Su Zengqian begitu bersemangat dan sopan kepada Sue Jun sehingga dia menutup telepon. Tetapi meja itu tetap diam beberapa saat, tampaknya untuk berpikir apakah dia sedang bermimpi. Ni Xiaofang merasakan sesuatu yang salah saat ini, dan bertanya, suamiku. Apa yang Sue Jun panggil? Su Zengqian berkedip dan berkata,
Direktur Sue berkata. Kantor kota telah menelepon dan memintaku untuk melapor ke kelas mobil kota Senin depan. Hahaha, aku sangat diganggu. Aku akan mengantar seorang pemimpin kota. Orang-orang di sekitar pada dasarnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Hampir pada saat yang sama dia menatap Zhang Yu dengan senyum di wajahnya. Karena apa yang dikatakan Zhang Yu tadi benar. Pihak lain dapat memindahkan Su Zengqian dari biro ke kota hanya dengan membuat panggilan telepon. Pava yang terkandung di dalamnya adalah energi yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Zhang Yu juga tersenyum saat ini, dan berkata, saya tidak menyangka ini akan diatur dengan sangat cepat. Saya pikir akan mungkin untuk mendapatkan berita besok. Su Zengqian juga bereaksi, dan berkata dengan gembira, Zhang Yu. Apa yang kau ingin aku katakan? Aku tidak suka persahabatan seperti ini. Apa kata paman tentang ini? Semua orang lebih bernasib, dan ini hanya tanganku. Mata Su Zengqian berputar-putar karena kegembiraan, seolah-olah sedang bermimpi. Siapa yang tahu bahwa hanya makan bersama orang lain dapat mengubah hal yang telah kuharapkan seumur hidup. Jangan terlalu bersemangat, tapi seperti kata Bibi, jelas tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa gelar, terutama jika kamu makan di sebuah institusi, dan gelar itu bahkan lebih penting. Paman punya waktu, atau universitas TV macam apa yang harus dituju, untuk memperkayanya. Kamu, tunggu kesempatan yang lebih baik di masa depan, apakah kamu tidak akan memiliki modal saat itu? Aku ingat, yakinlah, aku akan mengingat apa yang kamu ajarkan padaku. Su Zengqian tampak sedikit tidak jelas karena kegembiraan. Hehehehe, Zhang Yu tersenyum. Ni Xiaofang mendengar apa yang dikatakan dalam kata-kata orang lain, dan keterkejutan di wajahnya segera berubah menjadi malu. Orang yang baru saja menusuk mulutnya memberi pelajaran kepada orang lain. Sekarang aku tahu bahwa orang dan diri mereka sendiri sama sekali bukan orang yang berlevel. Dia adalah katak di dasar sumur. Dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Ni Xiaofang bangkit dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan beberapa ekspresi, Zhang Yu. Itu tidak baik untuk Bibi sekarang. Salahkan aku karena tidak membicarakan pintu. Jangan marah padaku. Bibi kecil, yakinlah, aku tidak bisa marah. Lagi pula, kamu mengatakan yang sebenarnya, itu sangat bagus sehingga aku masih bisa mendengarnya. Aku tahu pentingnya belajar, dan aku tidak akan pernah jatuh cinta lebih awal. Zhang Yuyi menyebutkan kata-kata, cinta awal. Orang-orang di sekitarnya merasa malu, sementara Su Qianqian menunjukkan wajah yang aneh. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Ni Xiaofang mendengar keringat dingin turun. Kamu harus tahu bahwa Bibi yang luar biasa seperti itu, jika itu benar-benar membuatmu kacau, keluarga kakak laki-laki dan keponakan ini tidak boleh membenci diri mereka sendiri di masa depan. Seumur hidup, terburu-buru, aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa jatuh cinta lebih awal. Maksudku, sebaiknya tidak. Jangan terlalu dini. Tentu saja, tidak terlalu dini. Tentu saja, hanya saja sekolah menengah tidak cocok, sekolah menengah hampir sama. Semua orang di sekitarku mendengar ekspresi sedih ini. Bagaimana? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara cinta masa SMA dan cinta masa SMA? Xiao Yu, aku mohon padamu, jangan bilang itu tidak baik. Su Qianqian memerah. Ekspresi canggung muncul di wajah Ni Xiaofang. Hehehehe, Zhang Yu malah tertawa. Setelah makan malam di malam hari, Zhang Yu bangkit dan pergi, dan keluarga Su ingin mengirimnya bersama. Tentu saja Zhang Yu menolak, dan akhirnya Su Qianqian mengirimnya turun. Kartu lift. Keluarga Su terus memperhatikan pintu lift tertutup, dan mereka merasa lega pada saat yang sama dan kembali ke kamar bersama. Hampir segera setelah menutup, Ni Xiaofang berkata dengan sedikit kegembiraan, kakak dan adik. Keluargamu sekarang bisa menghasilkan uang. Apa maksudmu? Su Zengtang mendengar boneka itu. Hehehe, apa lagi yang bisa kumiliki untuk Bibi yang begitu baik, di mana menemukannya? Jika Qianqian benar-benar bisa membuat pasangan dengannya di masa depan, kurasa aku tidak perlu melakukan apapun di masa depan, tinggal di rumah dan menikmati kebahagiaan cukup. Ini, Su Zengtang mendengar ini dan istrinya saling memandang. Gu Ying tersenyum pahit dan berkata, Xiao Fang, Qianqian masih muda, dan masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Masih terlalu dini, Ni Xiao Fang buru-buru berkata, sebenarnya, gadis-gadis seperti Qianqian dulu punya bayi sekarang.
Yang terpenting adalah Zhang Yu adalah anak yang baik sehingga sulit untuk memukul lentera. Lihat, tidak ada tokoh seperti itu setelah desa ini. Gu Ying berkata, tentu saja aku tahu Zhang Yu sangat baik. Tetapi Qian masih belum cocok untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu dalam hal usia. Aku masih berpikir lebih tepat untuk mempertimbangkan hal-hal ini setelah dia lulus kuliah. Su Zhengtang juga berkata, ya, saudara-saudari. Hal-hal seperti ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Xiao Fang, jangan ikut-ikutan. Apa kau punya ide untuk kakak dan adik ini? Lagi pula, kitalah yang berutang pada Zhang Yu malam ini, dan tidak ada hubungannya dengan Qian. Kau malu mengatakan itu, kata Su Zhengqian dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ketika Ni Xiao Fang mendengar ini, dia langsung menjadi marah, dan berkata dengan marah, aku mengerti apa yang kau katakan. Kau sangat malu, tidakkah aku tahu bahwa kita berutang pada Zhang Yu? Apakah aku bodoh? Tapi kau tidak mau berpikir, mengapa Zhang Yu membantu kita begitu banyak? Apakah itu bisa berhasil? Karena aku kebetulan makan bersama, aku perlu membantumu memindahkan pekerjaanku dan membantuku dengan puluhan juta deposito. Jika tidak ada hubungan seperti Qian, kau lupakan saja, aku tidak melihat perbedaan antara kau dan seorang sopir taksi yang pertama kali bertemu. Meskipun kata-kata Ni Xiao Fang mengerikan, tetapi orang-orang di sekitarnya tercengang. Masuk akal untuk mengatakan apa kata-kata Ni Xiao Fang. Jika semua orang hanya makan, sepertinya tidak ada perasaan manusia sama sekali. Menurutku Zhang Yu ini pasti menarik bagi keluarga kita Qian. Jika dia tidak menarik, dia seharusnya tidak datang sama sekali jika dia tidak memiliki syarat. Seseorang dengan puluhan juta deposito dapat mengirimi kami makanan biasa. Apakah kamu makan? Jika kamu berkata begitu, tampaknya agak masuk akal. Su Zhengqian mengangguk. Kamu baru saja bereaksi. Tidak heran kamu telah menjadi pekerja kontrak begitu lama. Su Zhengqian Wen terdiam. Tentu saja, dia juga tahu bahwa istrinya memang lebih pintar darinya. Ni Xiao Fang berkata, Qian adalah keponakanmu. Tentu saja, dia juga keponakanku. Apakah aku masih bisa mendorongnya ke dalam lubang api? Kamu perlu tahu bahwa universitas ini bagus, dan pria yang tepat tidak mudah ditemukan. Sekarang ini bagus, Qian dan Zhang Yu mungkin punya perasaan satu sama lain atau mereka sudah berhubungan. Jika kita tidak setuju dengan mereka sekarang, kita harus meminta Qian untuk mengatakannya setelah kuliah. Dengan kondisi Zhang Yu, semua gadis memposting bisakah mereka menunggu sampai mereka lulus dari perguruan tinggi. Oke, bahkan jika mereka tidak menyukainya, kita bisa menanggungnya. Bagaimana jika Qian menemukan kurcaci di masa depan dan kembali miskin? Petik 2. Su Zhengqian mengerutkan kening dan berkata, kamu mengatakannya. Qian sangat cantik, bagaimana mungkin menemukan kurcaci untuk kembali miskin? Kenapa tidak? Kau tidak mau memikirkannya. Setelah lulus kuliah, kau bisa melanjutkan studi pasca sarjana dan bekerja selama beberapa tahun, dan kau akan berusia 30-an dalam sekejap mata. Jika seorang gadis berusia 30-an, apakah ia masih bisa melihat matanya? Dan bagaimana seorang anak laki-laki bisa menjadi lulusan setelah kuliah? Beberapa orang mencari seseorang yang seusia. Siapa yang tidak mencari yang muda dan cantik yang 5 atau 6 tahun lebih muda darinya? Bahkan kurcacimu miskin dan tidak 3 tahun lebih tua dariku. Mengapa kau tidak menemukan batu bata emas itu? Pergilah gadis tua. Wajah Su Zhengqian tampak tertekan, diam-diam di dalam hatinya, mencari seorang anak berusia 3 tahun seperti harimau betina. Jika Anda berusia 3 tahun, Anda tidak boleh menguliti diri sendiri. Sepertinya sekarang memang begitu. Tentu saja, saudara laki-laki dan perempuan saya dapat menjadi tuan Qian, yaitu, mereka tidak setuju dengan mereka dan menjadi pendengkur yang baik. Bisakah Anda? Tentu saja Anda bisa, tetapi di masa depan, Qian akan sedikit jahat ketika dia berusia 30-an. Saya akan membuat Anda menjadi kurcaci dan kembali dengan buruk. Apa yang harus saya lakukan? Jika kita keberatan, orang-orang akan berkata, sesuatu itu baik pada awalnya, Anda tidak akan membiarkan saya menemukannya, sekarang hanya itu. Anda melihatnya, bagaimana caranya? Ketika Su Zhengtang dan Gu Ying mendengar ini, mereka saling memandang dan jatuh dalam meditasi bersama. Sebenarnya, sebagai orang tua, mereka memiliki mentalitas, yaitu, mereka takut dikeluhkan oleh anak-anak mereka dalam hal semacam ini. Orang tua mana yang tidak pernah mengeluh kepada anak-anaknya?
Lalu apa yang kamu katakan? Su Zengqian mengerutkan kening. Apakah itu benar-benar dapat membuat mereka jatuh cinta? Ini bukan tentang membiarkan mereka jatuh cinta lebih awal. Ini tentang masalah ini. Kamu harus duduk dan berbicara dengan Qian dengan hati-hati. Sebagai orang tua, setidaknya kita harus tahu langkah apa yang telah mereka capai sekarang. Apakah mereka hanya merasa senang? Target, masih meraba-raba untuk beberapa tindakan kecil. Setidaknya jelaskan. Su Zengtang dan Gu Ying mendengar ini dengan senyum pahit pada saat yang sama. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menangani janggut ini nih, Xiao Fang berkata. Dalam kasus Zhang Yu dan keluarga kita Qian, itu benar-benar berarti. Kita dapat membuat janji temu sebelum 3 bab. Misalnya, tidak boleh ada kontak dekat selama sekolah menengah, dan mata pelajaran tidak boleh memengaruhi pembelajaran. Universitas harus terlebih dahulu mendaftarkan pernikahan, Del. Petik 2. Tolong, berapa umurmu sekarang? Ketika kamu dirawat, kamu masih memiliki begitu banyak aturan, bukankah itu mengejar ketinggalan dengan pernikahan yang diatur? Bukankah itu membuat Zhang Yu takut? Su Zengqian terdiam ketika mendengar ini. Ni Xiaofang melotot dan berkata, kenapa kamu begitu bodoh? Lebih baik kamu menakut-nakuti. Itu membuktikan bahwa dia tidak tulus kepada keluarga kita Qian. Cobalah sekali, jika itu benar, itu akan membuat Qian melihatnya dengan jelas. Orang macam apa dia? Lagi pula, bahkan jika kita tidak membiarkan mereka bersama, mereka benar-benar tidak bersama. Ketika aku bersamamu, orang tuaku keberatan. Ibuku mengatakan aku serigala bermata putih, tetapi aku mendengarkan mereka. Apakah kamu akhirnya menikah dengan hantu sial ini? Ketika Su Zengqian mendengar ini, dia mengesampingkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Su Zengtang berpikir sejenak dan berpikir, Xiao Fang, apa maksudmu? Maksudku, tentu saja, aku berharap Sun Zi punya kesempatan untuk berbicara dengan Qian. Aku ingin tahu apa maksudnya. Lebih baik tanpa benda ini, dan melon yang dipilih kuat itu tidak manis, bagaimana mungkin kita tidak menaruhnya? Jika ada hal seperti itu, maka kita perlu mempelajarinya dengan saksama. Lebih baik ceroboh daripada ceroboh. Mari kita berinisiatif untuk menyelesaikannya. Itu lebih buruk daripada tidak ada solusi. Su Zengtang mendengar ini dan menoleh untuk melihat istrinya. Dia mengangguk ketika dia melihatnya, dan mengangguk setelahnya, baiklah. Kalau begitu dengarkan kamu. Zhang Yu dan Su Qian terdiam sepanjang jalan dan datang ke gerbang komunitas bersama-sama. Zhang Yu berhenti dan berbalik dan berkata, oke, kirim saja ke sini, aku akan kembali sendiri. Zhang Yu, terima kasih hari ini. Terima kasih untuk apa? Kamu mengundangku makan malam. Seharusnya aku yang berterima kasih. Aku ingin mengundangmu ke pesta ucapan terima kasih. Hasilnya, kamu sangat membantu paman dan kakak iparku. Tentu saja aku ingin mengucapkan terima kasih. Sama-sama, semua orang adalah teman. Ngomong-ngomong, Zhang Yu berkata demikian, lalu mengeluarkan 12.000 yuan dari sakunya, dan berkata, ini, aku benar-benar tidak menginginkannya. Hati paman dan bibi akan kuambil. Sekarang, kamu boleh mengambil kembali uang ini. Apa yang kamu lakukan? Mereka bilang itu uang untukmu. Kamu akan menabung. Su Qian segera menepisnya. Dengarkan aku. Pertama, aku tidak kekurangan uang, kau tahu itu. Kedua, dan yang terpenting, aku menyelamatkanmu, bukan demi uang. Kalau aku benar-benar melakukannya demi uang, uang ini tidak cukup. Setelah tersenyum, dengan ekspresi orang lain yang linglung, dia meraih tangannya, memasukkan uang itu ke tangan orang lain, diikuti dengan berbalik dan melambaikan tangan, lalu pergi. Su Qian menatap kosong ke punggung Zhang Yu yang menghilang, tak bergerak. Keesokan paginya, Zhang Yu bertemu Wu Jie dan Zhao Zijun di tengah jalan menuju sekolah. Meskipun Zhang Yu dan Su Qian meminta cuti bersama kepada Li Yunliang kemarin, mereka menggunakan alasan mereka sendiri, jadi kebanyakan orang di kelas tidak tahu bahwa mereka meminta cuti pada saat yang sama, sebenarnya pergi ke satu tempat. Wu Jishun menanyakan gerakan Zhang Yu kemarin, Zhang Yu juga membuat alasan sesuka hati, dan Wu Jie, yang lebih gugup, tidak meragukannya. Ketika beberapa orang datang ke ruang kelas, Su Qian sudah tiba di kelas, dan keduanya saling memandang dengan acuh tak acuh. Zhang Yu, tentu saja, mengangkat alis dan tersenyum, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Su Qian merah, buru-buru berbalik untuk menatapnya.
Setelah Wu Jie datang ke ruang kelas, suara obrolan di kelas dengan tegas naik ke satu tingkat. Zhang Yu melihat posisi Tan Xiaonan dan menemukan bahwa dia tidak ada di sini. Ketika Anda membuat janji dengan Su Qianqian, Anda juga punya janji dengan Tan Xiaonan. Semua orang berkata baik, mereka pergi ke rumah Su Qianqian untuk makan malam terlebih dahulu, dan kemudian ke rumah Tan Xiaonan setelah hari berikutnya. Karena hari ini hari Minggu, istirahatlah di sore hari, pergi ke rumah Tan Xiaonan untuk makan malam, tidak perlu meminta cuti dengan Lao Li, tetapi masalahnya adalah pihak Zhang Yu sudah siap, tetapi orang-orang Tan Xiaonan sudah pergi. Kai Leilei memasuki ruang kelas sampai bel berbunyi segera. Karena dia biasanya datang ke sekolah bersama Tan Xiaonan pada hari kerja, orang-orang di kelas melihat bahwa dia muncul, tetapi tidak melihat Tan Xiaonan, tentu saja itu membuat hatinya penasaran. Leilei, mengapa kamu di sini hari ini? Bagaimana dengan Xiaonan? Seseorang bertanya dengan lancar. Baiklah, Kai Leilei menghela nafas, dan berkata, jangan sebutkan itu. Xiaonan terluka. Apa? Orang-orang di kelas terkejut ketika mereka mendengar ini, bahkan Zhang Yu mengerutkan kening. Xiaonan tidak begitu baik kemarin. Bagaimana dia bisa terluka? Ya, itu cukup normal setelah sekolah di malam hari. Apakah luka yang dipotong beberapa hari lalu meradang? Itu tidak benar. Ini yang terjadi setelah kita berdua berpisah tadi malam, dia hampir sampai di rumah. Siapa yang tahu bahwa seekor anjing tiba-tiba muncul di jalan dan mengejarnya, membuatnya takut untuk menendang pergelangan kakinya. Ah, sungguh sial. Ngomong-ngomong, apakah dia membiarkan anjing menggigit? Tidak ada di sana, aman, hanya diinjak. Apakah kamu sudah pergi menemuinya? Tidak, dia meneleponku pagi ini dan menyuruhku meminta cuti dari Guru Li. Mungkin butuh 2 hari libur sebelum aku bisa masuk sekolah. Kasihan Xiaonan, dia baru saja menggaruk tangannya beberapa hari yang lalu, dan ini menghentakkan kakinya. Dia benar-benar sial akhir-akhir ini. Tidak, kurasa aku harus mencari kuil untuk beribadah atau meminta sesuatu untuk dibawa pulang. Bisakah kamu melakukannya? Ini tahayul feodal, oke. Ini belum tentu demikian. Lebih baik memilikinya. Semua orang mengobrol dengan gembira, bel berbunyi selama kelas, dan kelas segera menjadi tenang. Setelah kelas, Zhang Yu bangkit dan ingin pergi ke kamar mandi, tetapi melihat Kai Leilei mengedipkan mata ketika dia melihat dirinya sendiri. Zhang Yu tahu apa yang ingin dikatakan orang itu kepadanya, mengangguk, dan mengikutinya keluar. Zhang Yu, Xiaonan berkata bahwa aku akan mengundangmu makan malam hari ini. Tetapi tergantung pada situasinya, tidak apa-apa sekarang, dia berkata kepadamu, aku hanya bisa makan makanan ini di lain hari. Apa terburu-buru, biarkan dia membesarkannya di rumah. Zhang Yu selesai mandi dan kembali ke kelas. Wu Jie datang bersama dan berkata, Bos. Wakil Suban berkata bahwa sore ini adalah hari libur, jadi sebaiknya kita mengatur untuk bertemu dengan Wakil Presiden Tan Ban. Pergi, Zhang Yu mengangguk, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ya. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan di sore hari. Jika kamu cemas, pergilah dulu, jangan khawatir, mari kita pergi bersama saat aku sibuk. Jangan khawatir, apa gunanya kita pergi dulu, tunggu sampai kamu selesai. Baiklah, kalian tunggu teleponku di rumah sore ini. Bel sekolah siang berbunyi, semua orang di kelas bangun bersama-sama, dan mengucapkan selamat tinggal kepada guru. Tetapi ketika para guru keluar, semua orang bersorak, dan guru di luar pintu menggelengkan kepalanya. Zhang Yu kembali ke rumah sepulang sekolah. Karena saya memberitahu Ni Xiaofang pada sore hari bahwa saya akan menabung di bank mereka, jadi saya menelepon Ni Xiaofang dalam perjalanan keluar sekolah, dan keduanya memiliki waktu janji temu. Setelah kembali ke rumah, Zhang Yu hanya membuat sesuatu untuk dimakan dan pergi keluar setelah makan. Ni Xiaofang seharusnya istirahat hari ini, tetapi sekarang setelah dia membuat janji dengan Zhang Yu, dia mengganti shift dengan manajer lain yang bertugas. Suasana hati Ni Xiaofang hari ini dapat dikatakan sangat baik, karena suami saya membuat beberapa panggilan telepon di pagi hari. Meskipun hari ini hari Minggu, hampir semua orang di biro tahu bahwa suaminya dipindahkan ke kelas mobil tingkat kota. Sepanjang pagi, baik yang sudah akrab maupun yang belum pernah bertemu dengan suaminya, mereka saling menelepon untuk mengucapkan selamat, nada bicara dan sikapnya sangat baik. Hal ini juga membuat Su Zengqian merasa seperti baru pertama kali dipuji. Tentu saja,
suasana hati itu harus dibagikan kepada istrinya. Tentu saja, Ni Xiaofang juga sangat senang. Selama dia berpikir bahwa suaminya tidak hanya akan berbelok ke kanan, tetapi juga mengantar pemimpin kota, suasana hati itu akan sangat sejuk. Tentu saja, hatinya berterima kasih kepada Zhang Yu. Siang, Zhang Yu menelepon dan membuat janji untuk bertemu di sore hari. Setelah menutup telepon, Ni Xiaofang dengan bersemangat segera menelepon gubernurnya, memintanya untuk datang ke bank sebentar dan mengatakan bahwa ada hal-hal penting yang harus dibicarakan. Tidak butuh waktu lama bagi Sun Mings untuk menutup telepon dan datang ke bank. Meskipun hari ini hari Minggu, tugas-tugas di industri adalah yang paling menegangkan saat ini karena sudah hampir akhir tahun. Dibandingkan dengan sekelompok orang, tugas mengumpulkan simpanan oleh presiden banknya sendiri jauh lebih berat. Setiap kali di akhir tahun ini, Sun Mings muntah darah. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak sebaik orang-orang dari perusahaan kecil dan karyawan kecil. Sun Mings memasuki lobi bank dan menatapnya. Dia berjalan ke arah Ni Xiaofang dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Manajer Ni, ada apa meneleponku kembali dengan terburu-buru? Zhou, bukankah sepertinya kamu sedang bertugas?" Ni Xiaofang tertawa, "Saya punya sesuatu hari ini. Saya telah bergeser dengan manajer Zhang. Ngomong-ngomong, saya punya kabar baik untuk Anda." "Berita apa? Ayo." "Haha, mengapa Anda tidak menebak dulu? Kentut itu masalah besar, kamu sangat membosankan." Maukah kamu mengajakku makan malam?" "Tidak, kamu hamil anak kedua, maukah kamu mengambil cuti hamil?" Setelah itu, Sun Mings menatap Ni Xiaofang dan berkata, "Masih pagi. Suatu hari, tidak ada yang serius. Hari ini aku sibuk sekarat, bagaimana mungkin ada yang serius? Kamu harus mengatakan sesuatu, aku akan menemui klien sebentar lagi. Tahukah kamu, aku menarik uang muka hari ini." "Benarkah? Berapa banyak?" Begitu Sun Mings mendengar kata uang muka, dia sedikit bersemangat. Ni Xiaofang dengan angkuh mengulurkan telapak tangan dan menggoyangkannya di depan mata Sun Mings. 5 juta, banyak, lumayan. Jika kamu mengatakan bahwa orang-orang yang menganggur di lini kita ini semuanya sangat kompeten seperti manajer Ni. Mengapa aku harus lelah seperti seorang penjual suatu hari nanti? 5 juta, dan, Presiden, kamu terlalu diremehkan. Berita bagus apa dari uang sedikit itu? Apa, bukan 5 juta? Apa maksudmu itu, 50 juta? Tidak, gubernur macam apa, aku hebat sekali. Hahaha, kau lebih dari sekadar mengerikan. Mengerikan sekali. Aku bilang manajer Ni, tidak, saudari Ni. Kau benar-benar penyelamat hidupku. Aku berterima kasih atas nama bank. Hei, apa maksudnya berterima kasih? Itu semua hanya ucapan terima kasih. Tidak bisa, kau bisa tenang saja, 1 sen pun tidak akan merugikanmu. Ayolah, siapa yang peduli dengan 2 bonusmu? Aku melihat apa yang kau katakan terakhir kali, kau lupa. Apa yang kukatakan? Sun Mings berkata dengan bingung. Kau bilang terakhir kali, siapapun yang membawakanmu 50 juta akan membantumu menjadi wakil presiden. Apa kau lupa? Apakah aku mengatakan itu? Aku tidak mengatakan itu. Tidak apa-apa, aku akan menelepon temanku dan menyuruhnya untuk tidak datang. Jangan-jangan lakukan itu. Kakak Ni, lihat, aku tidak bercanda. Bagaimana aku bisa melupakannya? Tenang saja, pasti ada salinan urusan wakil gubernur. Kau juga tahu, Lao Song akan segera transfernya hilang, dan aku pasti akan merekomendasikanmu terlebih dahulu saat itu. Kau tidak bisa merekomendasikannya, kau bisa menjaminnya padaku. Tahukah kau berapa banyak usaha yang telah kulakukan untuk menarik 50 juta itu? Ketika Sun Mings mendengar kata-kata itu, dia hanya menunjukkan sedikit rasa malu, tetapi ketika dia melihat mata Ni Xiaofang menatap, dia mengangguk tak berdaya, dan berkata, lakukan. Aku akan membantumu melakukannya, tetapi itu tidak akan berhasil. Sebenarnya, jika ada 50 juta intinya, bank kota harus memberiku sedikit muka. Ngomong-ngomong, jika kau dapat merekomendasikan produk keuangan yang cocok dengan temanmu, maka aku akan berbicara lebih bersemangat di bank kota. Oke, kalau begitu aku akan bertanya. Benar, kapan dia akan datang? Baru saja selesai menelepon. Ayo segera, kalau begitu aku akan meletakkan sesuatu terlebih dahulu. Mari kita tunggu dia bersama-sama. Setelah Zhang Yu meninggalkan rumah,
dia mengendarai mobil dan datang ke cabang bank komersial pedesaan distrik yang dikelola oleh Ni Xiaofang. Zhang Yu memasuki lobi bank melalui pintu putar dan melihat sekeliling. Presiden dan presiden, orang-orang datang, kata Ni Xiaofang, disambut dengan senyuman. Sun Mingzi juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia ingin mengikuti yang lalu, tetapi dia hanya berjalan 2 langkah dan berhenti lagi karena dia melihat Ni Xiaofang berjalan ke arah seorang siswa yang mengenakan seragam sekolah. Apa situasinya? Apakah seluruh keluarga sudah bangun? Orang tua ada di belakang. Memikirkan hal ini, Sun Mingzi melihat keluar bank, tetapi tidak melihat seorang pun mengikuti. Di sini Zhang Yu, apakah di luar dingin? Ni Xiaofang menyapa dengan senyuman ramah. Oke, tidak terlalu dingin, kemarilah. Izinkan saya memperkenalkan Anda secara pribadi. Setelah selesai, Ni Xiaofang memegang tangan Zhang Yu dan menariknya ke samping Sun Mingzi. Zhang Yu, ini Presiden Sun dari bank kami. Presiden, ini keponakan saya. Zhang Yu, Ni Xiaofang malu mengatakan bahwa dia adalah keponakannya, tetapi hanya keponakan laki-laki. Halo, meskipun Sun Mingzi sedikit bingung, dia menjabat tangan Zhang Yu dengan senyum sopan. Setelah itu, dia berkata, Tuan Ni, kalau begitu kakak iparmu akan datang. Ni Xiaofang mendengar senyum ini dan berkata, tidak, keponakanku datang untuk menabung hari ini. Apa,